Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmatnya, karunia-Nya, petunjuknya, sehingga memudahkan kaki-kaki kita melangkah untuk menghambakan diri semata kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan kita di atas agamanya sampai Allah wafatkan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu wasiat yang sangat agung yang perlu untuk kita renungkan pada diri kita, dan kita perlu untuk juga memahaminya dari wasiat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian telah menyaksikan, telah mempersaksikan pada saat di mana Nabi Yakub alaihi salam hendak menemui ajalnya, hendak meninggal dunia, maka beliau mengumpulkan anak-anaknya dan mengatakan kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub alaihissalam mengatakan kepada putra-putranya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Setelah aku nanti meninggal dunia, apa yang kalian agungkan? Apa yang kalian sembah? Maka anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami hanya akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihi wassalatu wassalam, ilahan wahida, satu Tuhan yang hak. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang mulia ini ada pesan, wasiat dan juga faedah yang sangat agung yang perlu untuk kita renungkan bagi diri kita masing-masing. Bahwasanya hendaknya kita mengingat dan menjaga wasiat tersebut, karena wasiat ini adalah wasiat dari seorang nabi dan rasul, yang dimana beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah utusan Allah berwasiat melainkan wasiat tersebut berlaku untuk sepanjang zaman. Terlebih wasiatnya adalah bagaimana kita mengesahkan dan menghambakan diri kita semata hanya kepada Tuhan yang satu, dan Tuhan yang satu tersebut tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahan wahidah, satu Tuhan yang hak, satu Tuhan yang hak. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia mengagungkan Tuhan-Tuhan yang banyak, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Tuhan yang hak, yang sesungguhnya, yang menciptakan kita, yang menguasai kita, yang memberikan rezeki kepada kita, bahkan mengatur semua urusan kita, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak ada yang mampu dan tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, untuk mengatur, untuk memberi rezeki, untuk menghidupkan, mematikan. Oleh karena itu beliau
Nabi Yakub alaihissalam pesankan kepada putra-putranya supaya mereka senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka hanya memberikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, wa nahnu lahu muslimun. Kemudian mereka mengatakan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kami pasrahkan diri kami. Kami pasrahkan diri kami dengan ketundukan, pengesaan, penghambaan, dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga meyakini kebatilan sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pesan dan juga wasiat ini adalah yang paling agung untuk seluruh hamba-hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan dan menciptakan kita semuanya melainkan supaya kita hanya menghambakan diri, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak mengagungkan selainnya, dan memalingkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditinggalkan itu semuanya. Jadi seorang hamba, karena dia telah mengakui bahwasanya yang menciptakan dia, yang menguasai dia, yang memberikan rizki untuknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak dan tidak pantas baginya memalingkan berbagai macam ketaatannya, doanya, ibadahnya, cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia hanya menghambakan dirinya semata kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah yang agung dari wasiat yang mulia tadi. Di antaranya yang pertama, seseorang ketika dia mendapati dirinya sudah di usia atau di masa-masa yang di sana sangat dekat dengan kematian, dan kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, sebelum ajal tersebut tiba, maka disyariatkan untuk berwasiat. Dan sebaik-baik wasiat adalah bukan wasiat tentang bagaimana bagi warisan, tentang bagaimana hartanya anaknya dan urusan dunia lainnya, bukan. Boleh itu, namun yang paling agung wasiat yang dengannya para nabi dan para rasul wasiatkan adalah supaya mengingatkan dan mewasiatkan kepada keturunannya, anak-anaknya, penerusnya, agar mereka senantiasa mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkan salat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berusaha menjaga wasiat tersebut untuk diri kita dan juga anak-anak kita, keturunan kita, supaya kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menghambakan diri kita semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang kedua yang bisa kita ambil, di mana para nabi dan para rasul hanya mengikuti satu agama dan mengesahkan satu Tuhan yang hak, bukan Tuhan-Tuhan yang banyak. Dan satu agama tersebut tidak lain adalah agama Islam, bukan yang lainnya, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan yang lainnya, tapi hanya agama Islam.
Sebagaimana yang Allah katakan di sebelum ayat yang tadi kita bacakan, Allah katakan innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan untuk kalian agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka kita berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk hidayah untuk bisa mengenal agama Islam. Dan kewajiban kita untuk meyakininya, meyakini kebenarannya dan tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan agama Islam hanya mengajarkan kita untuk meyakini satu ilah yang hak, satu Tuhan yang hak, yang dengannya kita berikan doa kita, kita berikan ketaatan kita, ketundukan kita, ibadah kita, bukan selainnya, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara hikmah dan juga faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, bahwa di antara konsekuensi seorang hamba yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan ketaatannya, ibadahnya, ketundukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus meninggalkan semua macam bentuk kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, kesesatan yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, di mana Allah dan Rasulnya sangat murka, sangat benci dengan yang namanya kesyirikan dan kekufuran, apapun bentuknya, macamnya. Sehingga kita perlu untuk menggali, mengkaji, memahami, mempelajari kembali supaya kita tidak termasuk di antara hamba-hambanya yang terjatuh dalam berbagai macam bentuk kesyirikan yang kita kerjakan tanpa kita sadari. Dan dengan itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa teguhkan kita di atas agama Islam, di atas agama Islam yang benar sebagaimana yang diajarkan dan diwariskan oleh Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena petunjuk agama Islam yang sesungguhnya tidak lain adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun bentuknya yang diklaim sebagai agama Islam tapi tidak sambung, tidak sampai kepada petunjuk Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, maka beliau berlepas diri darinya. Sehingga kita berusaha untuk menjaga diri kita dengan berusaha menetapi petunjuk sunnah Rasulullah SAW di dalam kita beragama Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih al-islam wal muslimin. Allahumma aslih, Allahumma ansur islam wal muslimin. Allahumma aslih wulata umurina wa wulata umuril muslimin wa ayyidhum bitanatan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka antal azizul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.